Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk sesi berikutnya, yaitu adalah presentasi dari kelompok 2 kelas 8C yang diketuai oleh Adib dan beserta anggota-anggotanya. Silakan untuk ketua untuk bisa memperkenalkan anggota-anggotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa berkumpul di aula yang Allah dirahmati Allah ini. Di malam hari yang rahmat hujan. Ya. Sini saya akan memperkenalkan anggota saya. Saya sendiri Adib sebagai ketua kelompok. Sudah saya ada Fatah Al-Qaf. Saya Khalid Atta Hakim. Saya berhasil dan Muhammad Ahmad Uzar. Sekian perkenalan dari saya. Silakan untuk anggotanya bisa duduk di kursi yang telah disediakan. Silakan. Kamu juga sih. Yang pertama adalah Muhammad Khalid. Silakan Muhammad Khalid bisa maju. Bismillah, perkenalkan nama saya Muhammad Khalid, saya dari kelompok 2 yang bernama Sauti. Saya akan menjelaskan akhlak terpuji dan tercela yang telah saya cantumkan dan saya diskusikan bersama kelompok 2 beserta analisis respon yang telah dituliskan. Jadi yang pertama adalah membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Ini merupakan akhlak terpuji yang akan saya sebutkan analisis responnya. Mulai dari analisis respon positifnya adalah mengetahui itu sunnah, dan analisis respon negatifnya adalah menganggap kurang baik. Dan dalilnya adalah dikutip dari hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a suratal kahfi fi yaumi jumatin atau alahu minan nuri ma baina jumatain." Yang artinya, barang siapa membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat akan disinari cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Baihaqi dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jumu'ah nomor 447. Dan kita akan berpindah ke akhlak tercela serta analisis responnya, yaitu yasinan di malam Jumat. Analisis respon positifnya adalah berpikir bahwa itu adalah syariat, sedangkan analisis respon negatifnya adalah sadar bahwa itu adalah bid'ah. Dan dari atasnya adalah dikutip dari sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah hajabat taubata an kulli sahibin bid'atin hatta yada' bid'atahu." Yang artinya, sesungguhnya Allah menghalangi taubat dari setiap pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Sudah mungkin itu saja sekian saya. Ya, baik. Menarik ya tentang analisis yang disampaikan oleh Ananda Khalid. Nah, untuk selanjutnya saya tolong berikan satu saja analisis respon, bebas mau itu dari akhlak terpuji atau akhlak tercela yang berbeda dari yang antum tuliskan di bawah. Akhlak terpuji. Ya, silakan. Analisis respon positifnya adalah ingin mendapatkan perlindungan dari Dajjal atau al-masih Dajjal. Sedangkan analisis respon negatifnya adalah
nanti bisa membantu. Malas, merasa malas. Karena Merasa malas. merasa malas. Ya, waktu antum tersisa 2 menit lagi. Pertanyaan terakhir, Khalid, kalau misalnya kamu melihat temanmu melakukan akhlak yang tercela, kalau itu akhlak tercelamu apa? Sia-sia. Iya, Bagaimana kamu menegurnya secara sopan? Mungkin saya akan memberitahunya bahwa itu merupakan sebuah bid'ah dan saya akan sebutkan peserta dalil-dalilnya. Secara sopan, seperti itu. Silakan bisa duduk, bisa kembali ke tempat dulu. Silakan untuk peserta berikutnya akan ditampilkan oleh moderator. Kemudian presentasi kedua akan disampaikan oleh Ilham Hafid Terakhir. Karena persilahkan. Bismillah. Perkenalkan, nama saya Ilham Terakhir. Saya dari kelompok 2. Mohon maaf, mungkin bisa ditingkatkan. Saya akan menjelaskan analisis respon saya yang telah dibuat saya dan teman-teman saya. Analisis respon yang negatif adalah Dijelaskan dulu alatnya, alat berfungsinya apa, alat tercelanya. alat solusinya adalah menjaga amanah dan alat tercelanya tercela berjudi. Iya, silakan bisa disebutkan analisis. Analisis responnya adalah ingin menjadi orang yang dipercaya dan yang negatif cara yang ditujukan terlihat kurang penting. Dalilnya Arba'un idza kunna fika alaika ma qadara ila dunya idza ma hadu amanatin wasilul hadis wal husnul khuluq wa ta'amatin. Artinya adalah 4 hal yang jika di dalam dirimu engkau akan rugi, engkau tidak akan rugi dan kehilangan dunia. Engkau tidak akan rugi walaupun kehilangan dunia. Menjaga amanah, berkata jujur, dan mempunyai akhlak mulia dan menjaga makanan dari yang haram. Hadis riwayat Bukhari. Dan dari berjudi juga Allah ibu bil fasini Allah ibu bil fasini kamaro. Ya cukup. Analisis responnya apa? Analisis responnya ingin cepat kaya, itu yang negatif dan yang positif dan yang negatif atau rugi. Takut rugi. Ya, Fatan silakan bisa diberikan contoh satu saja analisis respon dari antum yang tidak antum sebutkan di mading itu. Bebas mau alat terpuji atau alat tercela. Yang anak tercela, yang positif
mendapat cuan yang banyak. Ingin mendapat cuan yang banyak. Positifnya apa tadi? Alat tercela ya dan ingin. Iya. Oh ya, ini juga. Dan yang negatif takut berdosa. Takut berdosa. Ya, silakan bisa dulu. Presentasi yang ketiga akan disampaikan oleh Muhammad Fatar Kalo. Adanya dipersilakan. Bismillah, kenalkan nama saya Muhammad Fatar. Saya sebagai pemateri ketiga akan menyampaikan alat terpuji dan tercela yang telah saya sampaikan di sini. Jadi alat terpuji yang pertama adalah bermain sportif saat pemain bola. Di sini dalilnya adalah az-zulmu zulmatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu akan menjadikan kegelapan pada hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan alat yang tercela adalah merusak barang milik teman. Dalilnya adalah la dharara wa la dirara. Janganlah kalian saling membahayakan dan jangan saling merugikan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Analisis respon dari alat terpuji yang positif adalah takut membahayakan teman. Seperti kita saat bermain bola ingin mendengar teman tapi takut bahwa akan berakibat fatal. Dan yang negatif adalah ingin hadiah yang dijanjikan. Misalnya seperti saat kita ikut lomba besar dan hadiahnya menjanjikan, kita ingin melakukan cara apapun untuk menang. Dan analisis respon dari alat tercela adalah yang positif, iri kepada barang yang dimiliki teman tersebut. Mungkin barang yang bagus atau apalah yang kita inginkan tapi kita tidak punya. Yang negatif, aku perbuatannya ketawa. Aku dijauhi oleh teman. Mungkin ada pertanyaan dari saya. Ya jelas ada. Fatan berikan satu contoh Fatan, bebas mau dari alat terpuji atau alat respon. Dari yang tercela. Iya. Analisis respon yang positif adalah Waktu tersisa 2 menit. mungkin temannya memiliki barang yang kita tidak sukai, terus kita berniat untuk dihancurin atau bagaimana. Dan negatifnya adalah bagaimana tadi takut dijauhi teman, jadi kita tidak mau melakukan itu. Pertanyaan kedua, jika kamu di alat terpujinya kan bermain sportif ya, bagaimana caranya kamu mengaplikasikan atau menerapkan hal tersebut dalam keseharian, berarti waktu entah itu berolahraga, bermain bola dan lain sebagainya. Bagaimana caranya kamu melakukannya? Caranya adalah menganggap bahwa bermainnya itu hebat, tidak serius gitu. Jadi buat senang-senang, jadi kita tidak berlebihan gitu. Ya, bagus. Silakan bisa mulai. Materi keempat adalah Sahihul Hawazi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sahihul Hawazi. Saya ingin presentasikan akhlak terpuji dan tercela dari Ustaz.
alat terkunci membuat teman dan analisis responnya yang positif, khawatir, tidak mampu melakukannya, dan negatifnya ingin menjadi teman yang baik. Dalilnya Coba diulangi. alat terkunci itu membantu teman dan analisis responnya yang positif, khawatir, tidak mampu melakukannya atau membantunya. Lanjut. Dan yang negatif ingin menjadi teman yang baik. Artinya, barang siapa yang memudahkan urusan seseorang dalam kesulitan, maka Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan hal yang tercela boros air. Analisis responnya yang negatif tidak ingin air habis, dan yang negatif merasa air masih banyak. Dalilnya innal mubayyina kanu syaiton ihwan syaitonu Ikhwan. syayatini wa kana syaitonu lirobihi kafuran, yang artinya sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaiton dan syaiton sangat ingat kepada Tuhannya. Al-Isra ayat 27. Sadir, mohon maaf, sepertinya analisis sepertinya agak kebalik. Yang harusnya positif jadi negatif, negatif. Jadi namanya analisis respon itu yang positif itu kan jadi itu sesuatu yang membuat si pelaku melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan yang negatif itu berarti membuat pelaku tidak melakukan pekerjaan tersebut. Nanti kita coba balik. Ya nggak apa-apa. Silakan. Ini memuat koreksi ya, jadi silakan antum coba dikoreksi lagi, digunakan yang salah tadi. Berikan satu contoh sayur dari alat terkunci atau alat terserah, analisis respon yang bebas. Ya silakan. Yang berbeda dari yang kamu tulis. Waktu tersisa dulu. Yang negatifnya Positifnya temannya baik, temannya baik, lanjut saja. Lanjut pertanyaan kedua. Sahil. Jadi apa namanya alat negatifnya berarti? Alat katanya apa? Nah, kalau misalnya kamu melihat Amar, misalnya Amar boros air, apa yang kamu lakukan? Sebutkan tindakannya. Masih 3 Ustaz. Kamu lakukan apa sih Pak Amar? Mengingatkannya. Seperti apa mengingatkannya? arahnya boros air. Ya, lalu yang kedua. Mungkin nanti bisa membantu. Nasihatnya, Menasehatinya, lalu mematikannya. mati dari kasihan sama mematikan ini gimana? Ya, jangan dimatikan, kasihan sama masih orang ini hidup. Mati intirannya ya. Silakan bisa duduk. Iya, sama-sama. Dan pemateri yang terakhir adalah Amar. Silakan Amar bisa. Bismillah. Nama saya Amar. Agak maju Amar. Saya
akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Asal terpuji. Mengingat Allah, analisis responden yang positif sedang ada masalah, negatifnya berbuat maksiat. Dalilnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Yang artinya maka ingatlah kepadaku dan aku pun akan mengingatmu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Terus akhlak yang negatifnya tercela, tidak peduli kepada teman. Analisis responnya yang positif, dia pernah membuat saya kesal. Negatifnya, kamu tidak punya teman. Dalilnya, Allahu fi aunil abadi maka dalam abadu fi auni akhihi. Yang artinya Allah selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Analisis responnya nih. Sudah lah. Amar, pertanyaan pertama, silakan berikan satu contoh bebas analisis respon. Yang amat tercela atau yang amat terpuji, yang berbeda dengan dari yang antum cantumkan di poster mati. Terpuji dah. Ya, apa terpujinya? Apa terpujinya apa di situ? Mengingat Allah. Ya, silakan. Positifnya ingin mendapatkan pahala. Nah, negatifnya takut mendapat dosa. Ya, pertanyaan kedua. Amar, bagaimana caranya kamu mengaplikasikan, kamu bisa menerapkan akhlak terpuji ini ke dalam dirimu dan temanmu? Caranya gimana? Masih 3. Caranya mengingatkannya Kayak gimana? beribadah kepada Allah. Ya. Terus nyuruhnya sholat. Menyuruhnya sholat, ya kalau ya. Menyuruhnya berzikir. Pokoknya berzikir, ya. Silakan bisa kembali. Ya. Untuk pertanyaan untuk seluruh anggota. Karena tadi kelompok 1 kan karena masih kurang, jadi belum bisa masukkan pertanyaan ini. Kelompoknya Sabul, kenapa juga diberikan penjelasannya kok bisa dinamakan Sabul? Sabul ke Sabil? Sabul. Coba silakan bisa dijelaskan. Mungkin Adib bisa menjelaskan atau diskusi dulu. Iya sih, nggak apa-apa. Nggak ada sekarang. Makanya kalau masih namanya anak-anak.
Sawi ini terinspirasi dari saya adalah Terinspirasi dari panjangannya adalah santri happy dan gaul. Oh, Mas. Aku santri happy. Gaul. Oh, santri happy dan gaul. Insya Allah. Ya. Adib, pertanyaan pertama Adib. Berikan 3 hal yang kamu dapatkan setelah kamu terpilih menjadi seorang ketua kelompok. Hal baru apa yang kamu dapatkan? 3 saja. Susahnya menjadi pemimpin dan Susahnya menjadi pemimpin. Lalu ajarkan saya sikap disiplin. apa? Terus disiplin. Harus disiplin ya. Lalu Ajarkan saya untuk menjadi lebih dewasa. menjadi lebih dewasa. Ya. Pertanyaan kedua, Adib. Dari beberapa hal tertera yang disampaikan oleh anggota atau teman-teman Anggom, yang mana yang paling susah untuk orang itu meninggalkannya, menjauhinya yang mana yang paling susah? Yang paling susah untuk dijauhi kira-kira yang mana sih? Menurut aku? Yang paling berarti satu saja. Yang paling sulit. Mungkin bisa orang terjerumus ke dalam kepada Di sini ada. ya, alasannya apa? Karena bid'ah di Indonesia disebar luas dan di luar sini juga terjadi. Oke. Saya sebut rumah ya. Ya. Kita lanjutkan sesi berikutnya ada pertanyaan dari kelompok 4 yaitu kelompoknya Davi. Silakan pertanyaannya mungkin dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin menanyakan, apakah ada kendala saat membuat analisis respon dan membuat madingnya? Tidak ada. Jelaskan. Masa nggak ada? Ada bang. Susahnya ngumpulin anggota sekarang. Susahnya mengumpulkan anggota ya, pasti. Udah tutup itu aja. Oh ya. Mungkin ada pertanyaan lagi atau sudah? Atau cukup? Atau mungkin sudah Pak sudah jelas yang disampaikan? Belum jelas. Berarti jelaskan lagi sampai mereka jelas. Dalam membuat coding ini, saya begitu sederhana karena saya bisa dididik. Nggak bisa dikit. Itu yang membuat susah. Ya, Gimana? Kelompok Davi sudah jelas? Cukup. Silakan bisa. Bentar, dulu saat masih feedback ya. Ya, ada pun untuk penilaian madingnya di sini diberikan nilai, mohon maaf ya, 79/100. Sebenarnya karena apa? Karena ada beberapa tempatnya sebenarnya bisa dihias dengan baik. Banyak ditempel warna biru yang tiga di bawah itu tuh apa isinya? Yang tiga kotak bawah itu apa itu? Oh, kata-kata. Ya mungkin ada tambahan rumput-rumput atau sinyal-sinyal di bawah itu mungkin bisa dihias dengan lebih rapi, mungkin dengan menambahkan rumput-rumput yang asli itu ditempel juga bisa. Seperti itu. Jadi poster ini tuh terlihat sedikit lebih konvensional gitu. Jadi kurang adanya elemen kejutan, kurang ada elemen kejutan. Mungkin dari faktor tadi yang kehabisan. Ya mungkin silakan bisa ditutup. mungkin segitu saja presentasi dari kelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan bisa dicoba.